Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Ilmi yang berbahagia, wabil khusus para DKM, para imam, para ustaz, Bilal, para jamaah yang berbahagia. Mari sama-sama di awal muqaddimah sore hari yang berbahagia ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya di atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di mana dalam masa sore hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita untuk dapat taat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan badan kita, pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Karena sungguhnya kita tahu walaupun manusia itu diberikan petunjuk untuk beramal soleh, diberi bimbingan mana yang baik dan mana yang buruk, tapi sungguhnya kita semua tidak punya kekuatan untuk melaksanakan sesuatu walaupun itu adalah kebaikan bagi kita ataupun bagi akhirat kita yang kekal abadi nanti. Oleh sebab itu kita diajarkan apabila menerima seruan kepada kebaikan, maka kita menyebutnya la haula wala quwwata illa billahil azim. Karena sungguhnya kita tahu tidak ada yang bisa membantu kita untuk taat, tidak ada yang bisa membantu kita untuk berbuat baik kepada Allah kecuali Allah itu sendiri. Oleh sebab itu pula bahwa kebaikan itu adalah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi." Maka tidaklah kamu semua dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan karena perbuatanmu ataupun karena amal yang kamu lakukan. Maka para sahabat bertanya ataupun berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat qalu wala anta ya Rasulullah. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kondisi seperti itu juga berlaku pada dirimu? Maksudnya, apakah Nabi, seorang Rasul yang paling Allah cintai juga tidak dapat masuk surga dengan amal perbuatannya? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala bala illa ayataghammadullahu birahmatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, sebenarnya saya juga begitu. Saya pun tidak dapat masuk ke dalam surga itu karena amal soleh yang saya lakukan, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab dinyatakan bahwa di zaman kenabian Musa alaihissalam hiduplah seorang hamba selama 500 tahun di kaki bukit. Dia tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah melakukan dosa, baik itu yang
kecil apalagi yang besar, karena tidak pernah bergaul bertemu manusia. Dia hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Maka ketika dia bertemu dengan Musa, Musa bertanya kepadanya, "Wahai kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Kata dia, "Saya menyembah Allah Subhanahu wa taala." "Lalu apa harapanmu dengan kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala?" Katanya, "Saya berharap bahwa dengan ibadah yang saya lakukan ini dapat karunia Allah berupa surga sebagai balasannya." Maka Nabi Musa sebagai seorang nabi yang dapat berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimullah, di antara para nabi dan rasul yang terkenal yang bisa bicara dengan Allah, itu salah satunya Musa alaihissalam, sehingga dia disebut sebagai kalimullah. Ada ayat Quran Karim menjelaskan wa kallamallahu Musa taklima. Sehingga ditanya oleh Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, bagaimana keadaan umatku ini yang sudah menghabiskan waktu ratusan tahun, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat, tetapi selalu beribadah kepadamu." Dia berharap timbangan amal solehnya ini akan engkau balas dengan surga yang abadi. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha berkuasa, di dalam singkat cerita pada kisah itu dinyatakan Allah menimbang perbuatan solehnya itu, amalan solehnya itu dengan semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka setelah ditimbang, maka nilai ibadah yang selama 500 tahun itu baru setara dengan satu nikmat yang Allah berikan kepadanya, berupa nikmat kedipan mata. Jadi mata manusia itu dapat berkedip-kedip, itu adalah satu nikmat yang istimewa, dan harganya ketika itu zaman Musa itu setara dengan 500 tahun beribadah tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru sebelah mata. Jadi kalau dua belah mata berarti 1000 tahun. Itu belum anggota tubuh yang lain, belum lidah yang bisa berbicara, belum mata yang dapat melihat, belum hidung yang dapat mencium dan telinga, seterusnya kaki, tangan dan seterusnya. Inilah sebagaimana Nabi SAW bersabda tadi, bahwa seorang itu tidak dapat murni dengan ibadahnya kepada Allah untuk masuk surga kecuali atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang setinggi-tingginya, bahwa kita diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk dapat taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bahagia, salawat dan salam mari pula kita kirimkan untuk junjungan alam Nabiur Rahmah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam sejahtera yang kita kirimkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi dalil untuk kita mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada suratul Baqarah ayat ke-6 dan seterusnya, mari sama-sama kita membuka majelis yang mulia ini dengan bacaan suratul Fatihah, yang kita harapkan mudah-mudahan berkah dari suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin bahagia,
Melanjutkan kajian kita pada tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, inna adalah sebagai sesuatu menerangkan tentang penguatan, menegaskan sesungguhnya. Inna itu ada dua kalimat yang menegaskan itu, bisa dia inna, bisa juga anna. Inna adalah benar-benar sesungguhnya. Siapa mereka? Alladzina, orang-orang yang kafaru. Kafaru itu orang-orang yang menolak. Dalam ayat itu sebenarnya letelek awalnya itu adalah dijelaskan tentang bagaimana perumpamaan Ubay bin Ka'ab, Abu Jahal, Abu Lahab di masa awalnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Kenapa dibuat perumpamaan sebagaimana Abu Jahal? Karena Abu Jahal ini adalah orang yang kenal sangat dekat ataupun kenal secara sempurna siapa itu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia ini sebagai tokoh Quraisy. Abu Jahal itu nama aslinya itu Amr bin Hisam. Jadi dia ini juga disebut di dalam istilah orang Arab itu julukannya Abul Hakam. Abul Hakam itu salah satu gelaran bagi Abu Jahal itu sendiri. Kenapa disebut Abu Jahal? Karena dia sudah tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia kenal secara pribadi dari awal kelahirannya, bapaknya dia kenal, kakeknya dia kenal, pamannya dia kenal, mamanya Nabi kita SAW dia kenal, kapan Nabi kita lahir dia tahu, kapan menikah dia tahu. Bahkan wanita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala istri baginda yang pertama, yaitu ibunda Sayyidatina Khadijah Al-Kubra bintu Khuwailid, itu dalam riwayat dijelaskan pernah dipinang oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu sebenarnya pernah ingin memindang ibunda Khadijah itu sebelum beliau menikah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena ibunda Siti Khadijah itu wanita kaya, terhormat, dari garis keturunan yang mulia dan orang kaya. Abu Jahal itu merasa bahwa Khadijah itu adalah sekupu ataupun sepantar, satu level lah istilahnya dengan dia. Tetapi walaupun Abu Jahal itu adalah seorang tokoh masyarakat, pemuka Quraisy, orang yang dihormati, terkenal, punya kedudukan, kaya raya, Siti Khadijah itu tidak terpengaruh ataupun tidak tertarik sama sekali dengan pribadi Abu Jahal. Ini sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, jauh sebelum itu. Tetapi tiba-tiba di suatu masa wanita yang pernah dia pinang itu sebelumnya justru meminang seorang laki-laki muda yang ganteng, elok rupawan, berbudi pekerti mulia, yang dikenal seluruh masyarakat Arab dengan budi pekerti luhur, sehingga semua orang Arab ketika itu menyebutnya dengan nama Al-Amin. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu belum diangkat menjadi nabi, itu sudah dikenal bagaimana indahnya budi pekerti beliau, sehingga digelar dengan nama Al-Amin. Itu yang menyebut nama Al-Amin itu bukan orang Islam, bukan. Orang-orang yang menyembah berhala ketika itu pun menyebut Nabi itu sebagai Al-Amin. Sehingga ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu hari dilamar
Ibunda Khadijah itu mengutus seorang budaknya pergi berjumpa, merisiklah bahasa kita, merisik, berjumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminang beliau agar sudi berkenan menjadi suami beliau. Jadi dalam sejarah Islam pertama sekali orang wanita ataupun wanita yang meminang, mengajukan pinangan kepada seorang laki-laki itu adalah dimulai dari sejarahnya Ibunda Khadijah dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu Siti Khadijah itu sudah kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu lelaki ataupun pemuda yang dikenali dengan nama Muhammad Al-Amin itu. Pernah suatu ketika beliau pernah mengutus pembantunya ataupun hamba sahayanya untuk membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berdagang ke Syam. Lalu dagangan itu dikendalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepat waktunya pulang dengan sempurna, selamat sejahtera, bahkan dagangan itu berkali-kali lipat untungnya dengan cara-cara terpuji, dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga apa saja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu laku dengan sempurna, sehingga Khadijah sebagai saudagar ketika itu, sebagai majikannya, mendapat keuntungan yang luar biasa. Maka sejak itulah beliau terpesona dengan pribadi lelaki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya dengan pembantunya, bagaimana bisa seorang Muhammad berdagang dengan begitu banyak keuntungan dalam waktu yang singkat? Dijelaskan oleh pembantunya bahwa Muhammad itu seorang yang jujur, yang ramah, yang pandai bernegosiasi, yang mengatakan terus terang apa produk yang dia jual, tidak sembunyi-sembunyi, tidak mengiklankan sesuatu yang tidak pantas. Nah, kalau sekarang kan kita lihat gambarnya besar, tapi seketika kita membeli ternyata nasinya cuma sedikit sekali, tapi waktu gambar itu banyak sekali kelihatannya, bisa makan 3-4 orang. Tapi setelah kita beli ternyata satu orang pun tidak kenyang. Itu salah satu teknik pemasaran yang tidak baik di dalam agama kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikenal pribadinya oleh Ibunda Khadijah sangat indah. Lalu beliau berkata kepada pembantunya, kamu datang ke sana, coba cari tahu, ceritakan kepada keluarganya, mau tidak lelaki itu menjadi suami saya. Inilah asal muasal cikal bakal Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertemukan ataupun diperjodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibunda Khadijah Al-Kubra. Lalu hadirin bahagia, di samping Abu Jahal itu ada orang juga yang kafir, tetapi yang lebih dekat lagi, lebih kenal lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah paman beliau, paman dari sebelah ayahnya. Abu Lahab itu adalah seorang yang sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya. Dia itu mempunyai hamba sahaya, Syuaibah namanya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad kecil lahir, maka dia berkata kepada Syuaibah, Syuaibah, mulai hari ini kamu saya merdekakan. Lalu saya minta kamu menyusui anak saudara saya ini. Itu begitu senangnya dia dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu, sampai dia memerdekakan seorang hamba sahaya. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa orang-orang yang tertutup ataupun tidak dapat petunjuk itu bisa dari orang dekat sendiri ataupun orang yang sangat kenal dengan kita, sahabat, keluarga, bahkan darah daging sendiri, tetap saja. Maka mereka ini dibuat perumpamaan
oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Abu Jahal, Abu Lahab ini. Kalau Abu Jahal dia tidak beriman itu betul-betul membenci, membabi buta. Walaupun sebenarnya dia tahu siapa itu Muhammad, ajaran apa yang dibawa, bagaimana karakteristik pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abu Jahal juga sangat tahu karena itu anak saudaranya dan seterusnya. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa ajaran tauhid ataupun membawa agama yang Allah redai, yakni Islam, maka mereka mencari cara untuk menghentikan dakwah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa itu. Pertama, dihasut. Kemudian ya, ini hasud ini sifat yang tidak terpuji. Dan ada satu sifat yang Allah tidak suka pada Abu Jahal dan Abu Lahab itu, dia iri. Jadi iri ini juga tidak baik dalam agama. Ada satu lagi yang mereka takabur ataupun menyombongkan diri. Karena Abu Jahal itu di samping dia tokoh masyarakat, dia itu Abul Hakam, bapak ahli strategi, ahli taktik. Jadi kalau orang Quraisy itu kan, bangsa Quraisy itu kan dulu hobi perang. Ya ibaratnya tawuran ya zaman now, tapi tawurannya kelas besar. Kalau ini kan tawuran tidak tentu istilahnya, karena beda sekolah, beda geng, beda ormasnya, tawuran kan nggak ada gunanya. Kalau dulu itu mereka memang bangsa yang siap tempur kapanpun. Memang itu terbukti bahwa mereka itu orang-orang yang tangguh. Salah satu orang besar di dalam kelompok mereka itulah dia Abu Jahal, yang dikenal dengan istilah sejarah dalam tarikh dikenal dengan nama Abul Hakam, bapak ahli strategi. Jadi ahli strategi dalam medan peperangan. Orang cerdas, bukan orang bodoh itu. Jadi yang tidak beriman kepada Nabi ketika itu bukan orang biasa-biasa, bukan. Orang yang tingkat intelektualitasnya itu di atas rata-rata. Tetapi oleh karena hidayah itu milik Allah, maka walaupun seperti itu kita tidak dapat memaksa bahwa hidayah itu sampai kepada siapa. Ada juga orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kafir ketika itu, Khalid bin Walid. Ada juga orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal agama diturunkan, Umar bin Khattab. Itu adalah pemuka-pemuka agama yang menjadi musuh agama, juga musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun orang-orang itu awal hidupnya kafir, tidak mutlak akhir hayatnya juga kafir, karena itu di tangan Allah hidayah. Jadi kita tidak bisa menghukum, umpamanya seseorang kita kenal umur 40 tahun dia masih tidak beriman kepada Allah ataupun masih menyembah batu umpamanya. Kita bilang ini mati, sampai mati ini tidak akan beriman. Tidak bisa. Nanti ketika dia umur 41, Allah bebas membolak-balikkan hatinya, menjadikan dia beriman. Itu bebas. Dan ini sudah dicontohkan oleh agama, dicontohkan oleh Islam. Awal mula tidak beriman, sampai mati juga tidak beriman. Contohnya itu Abu Jahal, Abu Lahab. Awal mula tidak beriman, kemudian pertengahan beriman, bahkan menjadi sahabat yang utama. Contohnya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu adalah panglima perang yang akhirnya menjadi orang yang amat disayangi oleh Rasulullah SAW dan sebagai jenderal perang di zaman Nabi SAW. Semua awalnya itu tidak beriman, tetapi oleh karena hidayah Allah, Allah bebas menentukan. Dalam ilmu Allah yang maha tinggi, orang ini walaupun sekarang tidak beriman, maka suatu hari boleh jadi dia beriman. Sebagaimana Umar ini adalah pemuka Quraisy, sebagaimana Abu Jahal juga. Tapi Umar adalah orang yang lebih bengis. Umar itu kalau berjalan tidak ada orang yang berani menegur sapa main-main istilahnya. Umar seorang yang sangat garang. Lalu suatu ketika pagi-pagi dia berjalan dengan tergesa-gesa. Maka bertemu dengan orang, ditanya orang, bahasa kitanya lebih kurang, Mar, Arab nandi kue,
Bahasanya lebih kurang begitu. Mau kemana Mas? Mas Umar mau kemana? Ngapain tanya-tanya? Oh ya orangnya kan garang gitu. Nanya-nanya ngapain? Enggak, maksudnya sampai itu mau kemana gitu loh. Ya ada apa? Saya mau ke tempatnya Muhammad, mau tak bunuh Muhammad itu. Dia enggak mau jumpa Nabi Muhammad, ajak lagi tapi tak bunuh langsung. Maksudnya mau dibunuh Muhammad SAW itu. Karena dia anggap Nabi Muhammad telah memporak-perandakan ajaran ketuhanan mereka, ajaran agama mereka, ajaran Tuhan-Tuhan berhala mereka sebelum ini. Lalu orang itu berkata, Mar, gak usah jumpa Nabi Muhammad, urusi dulu saudaramu. Loh, emangnya ada apa saudara saya? Ya kamu mau ngurusi Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad, saudaramu aja sudah masuk Islam. Bagaimana itu? Kata Sayyidina Umar, kamu ngomong yang serius? Ya ini serius katanya. Siapa yang masuk Islam saudaraku? Fatimah itu loh adikmu itu. Fatimah bintul Khattab. Adik saya. Kalau begitu di mana adik saya? Ya di rumahnya. Lalu Umar buru-buru pergi ke rumah adiknya. Ternyata sampai ke rumahnya Umar nggak permisi lagi, langsung dengan emosi mendobrak pintu rumah adiknya. Ternyata adik dan suaminya itu sedang membaca Al-Quran Karim. Lalu dia langsung memukul adiknya yang perempuan. Fatimah itu langsung dipukul. Kalau dalam kitab Hayatus Sahabah karangan Maulana Yusuf Al-Kandahlawi itu dijelaskan bahwa Umar itu datang di pagi Jumat dan datang ke rumah Fatimah itu dalam keadaan marah. Ketika masuk ke rumah itu dia tidak bertanya babi bu, tapi langsung memukul Fatimah itu, adiknya sendiri. Setelah dia meluapkan emosinya kepada adiknya itu Fatimah, lalu dia terlihat di sudut itu ada beberapa lembaran. Dulu Al-Quran ini kan belum ditulis rapi seperti ini, ditulis di kulit-kulit unta, di pelepah kurma, itu ditulis di situ. Lalu Umar berkata, itu tadi yang saya dengar tadi kamu baca-baca itu apa yang kamu baca? Kata adiknya, nggak ada. Jangan bohong katanya. Iya nggak ada. Tapi itu yang tertulis itu apa yang kamu baca? Aku ingin melihat, kata Umar. Kata adiknya, nggak bisa mas, sampean nggak suci, sampean nggak boleh menyentuh ini, karena ini benda suci. Ngono tuh katanya. Begitu ya katanya. Kalau begitu bagaimana saya bisa menyentuh barang itu? Kata adiknya, kalau mas mau menyentuh barang ini syaratnya harus mandi dulu. Setelah mandi harus Islam dulu. Lah, Umar makin penasaran. Tadi emosi, sekarang mulai reda emosinya. Ini gara-gara Al-Quran Karim, gara-gara wahyu tadi. Inilah diantara karomahnya Al-Quran Karim. Hadirin bahagia Bapak Ibu semua, di rumah itu biasakan baca Quran Karim. Dalam situasi apapun biasakan bacaan Quran Karim. Istri ajarkan baca, suami baca, anak baca. Syukur-syukur di rumah kita terbiasa dengan bacaan Quran Karim. Masjid baca juga, tapi rumah juga jangan nggak baca. Maksudnya di rumah itu hiasi rumah kita itu dengan bacaan Quran Karim. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, zayyinu buyutikum bitilawatil Quranil Karim. Hiasi rumah-rumah kamu itu dengan bacaan Al-Quran Karim. Bukan sekedar hiasi rumah dengan cat yang bagus, gambar-gambar, bukan. Boleh hiasi rumah dengan perhiasan atau gambar apa yang boleh lah, yang tidak diharam oleh agama boleh. Tetapi hiasan sejatinya itu adalah amalan agama, terutamanya bacaan Al-Quran Karim dan sholat sunnah. Sehingga rumah-rumah yang di dalam hadis Nabi SAW digambarkan, rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran itu ibarat rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya dalam keadaan kosong, terbengkalai dan waktu yang lama. Dan rumah-rumah yang selalu dibacakan Al-Quranul Karim itu bersinar
sampai ke langit. Sebagaimana penduduk bumi dapat melihat bintang, begitulah perumpamaan rumah yang selalu ada bacaan Quran dengan rumah yang tidak ada sinar orang baca Quran. Ya, kalau rumah kita umpamanya selalu bacaan-bacaan Al-Quran, pasti akan ada sinar dari wahyu Allah itu. Tapi sebaliknya pula, kalau rumah kita maghrib tidak ada suara kalimah Allah, tidak ada suara azan, tidak ada suara Al-Quran, Isya juga tidak ada, malam tidak ada, subuh apalagi, zuhur tidak ada, asar tidak ada. Bahkan yang terdengar di rumah itu mungkin nyanyian-nyanyian belaka, hiburan-hiburan belaka. Maka jangan heran kalau umpamanya di rumah tersebut tumbuh subur komunitas makhluk-makhluk yang tidak beriman kepada Allah, karena memang kita juga yang mengundangnya. Siapa? Para iblis, para setan, para jin-jin kafir, mereka tentu bisa senang bertinggal di tempat itu. Tetapi ketika rumah yang selalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran Karim, maka mereka pasti tidak akan sudi tinggal di situ. Kepanasan, terasa tidak nyaman. Bahkan sebagian riwayat ulama menyatakan bahwa rumah-rumah yang Al-Quran selalu dibacakan ayat-ayat Quran, salah satunya ayat kursi yang masyhur di kalangan kita, itu kalau dibacakan dalam jumlah-jumlah tertentu, itu dapat membakar para iblis dan jin-jin kafir itu. Oleh sebab itulah kita dibiasakan, diajar untuk membiasakan diri menghias rumah dengan bacaan Al-Quranul Karim. Syukur-syukur di dalam rumah itu ada orang yang bisa menghatamkan Quran, umpamanya 1 tahun sekali, bisa lebih cepat lagi umpamanya setengah tahun sekali, lebih cepat lagi umpamanya 1 bulan sekali, atau lebih cepat lagi dia umpamanya 1 minggu sekali, atau mungkin 3 hari sekali, atau bisa jadi kita tidak tahu, bisa 1 hari sekali, kita tidak tahu, atau mungkin lebih cepat dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin 1 hari bisa ya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Itu tergantung rahmat Allah kepada setiap hambanya, kita tidak tahu. Yang jelas rumah yang dibacakan Quran, Nabi membuat perumpamaan sebagaimana penduduk bumi melihat bintang di langit. Jadi para penduduk langit itu melihat di bawah rumah yang bersinar itu persis seperti kita melihat bintang yang bersinar di malam hari. Sebagai bahagia, lalu Umar sebagai seorang yang kafir, sebagaimana ayat Al-Quran ini menjelaskan bahwa dia penasaran. Lalu sifat kafirnya itu mulai melunak, mulai tunduk hatinya. Dia segera bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Di mana Muhammad?" Orang-orang Quraisy ketika itu berpikir bahwa dia akan membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena sudah tahu sejak awal Umar memang berniat membunuh Nabi kita. Kata orang, Muhammad sedang berkumpul di suatu tempat. Maka datanglah dia di tempat perkumpulan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengetuk pintu. Sahabat tidak ada yang buka. Cuma berbisik-bisik, siapa yang datang? Nabi tanya, siapa yang datang? Umar. Sahabat tidak berani membuka karena khawatir Umar berlaku tidak baik dan terjadilah niat buruknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya berpikir bahwa dia akan membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berkali-kali dia berkata, permisi, saya Umar. Tidak assalamualaikum karena dia belum Islam kan. Permisi, saya Umar, saya ingin bertemu dengan Muhammad. Ya, akhirnya Nabi bilang kepada para sahabat, buka aja pintunya. Coba buka, saya mau lihat Umar seperti apa. Barangkali kita belum paham bahwa Nabi itu seorang yang sangat hebat, gagah dan pemberani. Tidak ada sifat penakut pada Nabi SAW. Maka kata Nabi kepada sahabat, buka aja pintu, nggak apa-apa. Setelah dibuka, orang berdiri ingin membuat perhitungan kepada Umar. Ya, kalau Umar bertindak tidak baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sudah siap untuk membela. Tapi ternyata
hal yang di luar dugaan terjadi. Umar berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, aku tolong diislamkan." Maka ketika itulah para sahabat sebagiannya ada yang meneteskan air mata karena begitu haru dan bahagia mendengar keislaman Umar bin Khattab di pagi yang mulia itu. Maka Nabi SAW menerima keislaman Umar, dan setelah itu langsung Umar datang ke Ka'bah. Langsung dia tawaf dan beristihar di Ka'bah, hari ini Umar bin Khattab, saya Umar bin Khattab adalah pengikut Muhammad SAW dan saya adalah sebagai seorang Islam, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu siapapun orang Islam yang tawaf di sini. Kalau di antara kalian ingin tidak sampai ke rumah, ataupun ingin istrinya menjadi janda, ataupun anak-anaknya menjadi yatim piatu, maka silakan berhadapan dengan saya, maka saya akan memenggal kepala kalian. Inilah istihar dakwah yang dilakukan pertama sekali oleh Umar bin Khattab ketika dia mulai masuk Islam. Riwayat ini banyak kita baca, termasuk salah satu dalam kitab yang saya sebut tadi itu, dalam kitab Hayatus Sahabah tadi. Jadi yang bahagia, kembali kepada ayat, sungguhnya orang-orang kafir. Jadi sifat kafir itu bisa jadi dia tidak permanen. Maksud tidak permanen itu, dalam masa usia 60 tahun orang itu hidup, 50 tahun bisa saja dia masih menolak kebenaran. Tapi 10 tahun terakhir dia beriman. Atau bisa juga dia sampai akhir hayatnya. Tapi kalau sifat kufur itu seumpama sifat kufur itu masih ada pada dirinya, maka Al-Quran menjelaskan sawaun alaihim, sama atas mereka. Apa itu sama? Sama dalam artian ketika rasa kufur, rasa menolak kebenaran itu masih bersemedi, bersemayam di hati seorang itu atas kebenaran agama atau kebenaran Allah atau kebenaran Al-Quran, maka ketika rasa kufur itu masih ada, maka sawaun alaihim, sama atas mereka. Apa yang sama? Anzartahum, di situ ada dua hamzah, an. Adakah kamu memberi peringatan? Anzartahum, sehingga dalam istilah qiraat dua hamzah ini bisa menjadi satu dengan teknik baca. Hamzah kedua dihilangkan, dipanjangkan hamzah pertama. Jadi cara membacanya ini ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu satu. Yang kedua dibaca dengan menghilangkan hamzah kedua, memanjangkan hamzah pertama. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi dua-duanya boleh itu. Anzartahum, apakah kamu memberi peringatan pada mereka selagi sifat kubur itu tadi masih ada? Am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberinya? Ini terjadi kepada iblis. Iblis ini kan ada sifat menolak kebenaran, sifat angkuh. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, kan begitu ayatnya. Ketika zaman Nabi Musa alaihissalam menjadi nabi, dia pernah datang kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa ke Bukit Tursina. Datang, Nabi Musa tahu, oh, ada tamu, siapa ini tamu tiba-tiba datang. Kata Nabi Musa, oh sampean tulis, katanya. Ya, bahasa lebih kurang begitu. Loh, ada apa datang sini buru-buru? Ya biasalah, datang-datang main-main sini, kata iblis gitu. Tapi sebenarnya saya itu ada perlu, mas, katanya. Perlu apa sama saya? Jadi nabi-nabi itu bisa ngomong sama iblis. Gini loh, sampean kan katanya mau suruh tirakat sama Allah di bukit itu 40 malam kan? Iya, katanya.
Terus selesai itu kan nanti kan saya sampean ngobrol sama Allah kan? Nggih, iya katanya. Lah saya itu maksudnya kalau sampean udah ngomong nanti saya tak nitip pesan gitu. Loh, tumben pesan apa tuh? Iblis ini kan sudah lama kenal dengan Allah. Duluan dia kenal Allah daripada Nabi Adam. Apalagi Nabi Musa zaman sekarang, dan ya Nabi Musa itu kan jauh di bawah Nabi Adam. Kata Nabi Musa, apa yang perlu saya sampaikan kepada Allah kalau begitu? Begini Nabi Musa, kalau sampai nanti sudah ngomong dengan Allah, bisa nggak sampaikan kepada beliau, saya mau tobat. Ya kalau saya diterima tobat saya diampuni, tentu saya nanti bakal menjadi penghuni surga juga, tidak dilaknat lagi dan tidak dimurkai lagi. Ya boleh, nanti tak sampaikan. Selesai nanti saya tak sampaikan. Singkat cerita, selesai Nabi Musa arba'ina lailatan itu tadi, 40 malam di Bukit Tursina itu tadi, setelah dia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu, maka Nabi Musa pun bilang lah, dia sebagai nabi yang bisa bicara dengan Allah, dia ngomong, wahai Tuhanku, saya dapat pesan dari hambamu iblis. Apa pesannya katanya? Ya dia pengen taubat katanya. Allah menjawab dengan berkata, wah nggak usah diladeni orang kayak gitu, bahasa kita gitulah. Saya tuh udah tahu dia itu ya nggak bakalan tobat. Enggak, ini ya Allah, dia tuh pengen. Iya, tapi saya lebih tahu. Jadi Allah itu menciptakan makhluk itu, dia lebih tahu lagi apa yang akan terjadi pada makhluk itu sebelum makhluk itu berbuat, dia udah tahu dengan ilmu yang maha tinggi. Walaupun sebenarnya dia memberi peluang kepada makhluknya untuk berbuat baik, bertaubat, memperbaiki diri, tapi dia maha tahu apa yang akan terjadi sesungguhnya. Kata Nabi Musa, ya engkau kan maha rahman maha rahim ya Allah, masa enggak nerima taubat ahmu piye to iki? Loh, Nabi Musa kan Nabi salah satu yang banyak ngomel kan Nabi Musa ini. Kata Allah, ya ginilah Musa, boleh saya terima taubatnya, tapi dengan satu syarat. Kamu sampaikan nanti kepada iblis ya. Oke, kata Nabi Musa, kalau gitu baik, saya akan sampaikan kepada iblis. Apa itu ya Allah? Bilang sama iblis nanti bahwa Allah berfirman, suruh dia datang ke kuburan Adam alaihissalam dan sujud di situ. Kalau dia lakukan itu, saya terima tobatnya. Wis, pokoknya tak ampuni dosanya itu. Itu aja ya Allah. Iya udah, itu aja. Ya sudah kalau gitu saya tak pulang dulu, saya nanti tak nemui iblis, nanti saya akan sampaikan itu. Pulang betul-betul disampaikan. Iblis sudah nunggu. Wah Musa gimana? Kata Nabi Musa, sip deh pokoknya katanya. Sip. Apanya kata? Ya beres urusanmu itu, udah saya omongkan pada Allah, beres itu. Diterima itu. Gampang itu katanya. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha rahman, maha rahim, maha penerima taubat, maha pengampun pokoknya. Lengkap. Jadi permintaan saya dikabulkan. Iya dikabulkan. Taubat saya diterima. Tapi ini loh Lis, katanya satu syaratnya. Apa? Sampean harus ke kuburannya Nabi Adam. Ngapain itu? Sujud di situ. Wah ini yang berat ini Sa katanya. Kata iblis, Sa coba sampean pikirkan ya, Adam itu masih hidup aja saya nggak hormat, masa kuburannya saya hormat? Piye lagi? Astagfirullah. Bagaimana saya bisa hormat dengan iblis, dengan Adam, sedangkan masa hidupnya saja saya tidak hormat, apalagi masa sama mayatnya, masa kuburannya itu yang sudah menjadi tulang belulang itu saya hormat. Ya saya kan cuma menyampaikan perintah Allah, kata Musa. Allah berfirman, jika engkau ingin bertaubat, begitu caranya. Datang ke kuburan Nabi Adam, beri penghormatan di situ, maka Allah menerima taubatmu. Tetapi kalau engkau tidak mau, masih menolak, aba wastakbar tadi itu dalam ayat itu, engkau masih menolak dan ingkar serta angkuh, maka itu kembali kepada dirimu. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha tahu atas semua perbuatan hambanya. Baik, sampai di situ dulu kajian kita. Mudah-mudahan di minggu hadapan kita dapat bertemu kembali dengan bahasan lanjutan ayat Al-Qur'an yang mulia ini. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.